Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Pertama, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, pertolongan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga Allah senantiasa memudahkan usaha kita untuk mendalami agama Islam ini, untuk memahami agama Islam yang sejak dulu kala sudah kita yakini. Kemudian juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak kalah penting bagi kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan segolongan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita juga memohon perlindungan kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian kita membaca buku Syarah Kitabul Jami', penjelasan hadis-hadis adab dan akhlak yang disusun oleh beliau Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah wa ra'ahu wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Kita sebelumnya sudah selesai dari hadis yang kedua, akan kita lanjutkan hadis yang ketiga dengan judul Hakikat Kebaikan dan Dosa. Hadisnya adalah wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang artinya dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-bir, yaitu kebajikan, dan al-ithm, yaitu dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-birru, yaitu kebajikan, adalah akhlak yang mulia, dan al-ithm, yaitu dosa, adalah apa yang engkau gelisahkan di hatimu dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahuinya atau mengetahui engkau melakukannya. Ini adalah pengertian kebajikan dan dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini, akan kita baca sedikit demi sedikit. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa pertama, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka tidak mengetahui permasalahan tentang agama Islam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Dan ini adalah perintah agama supaya kita tidak sembrono, supaya kita tidak sembarangan dalam urusan agama. Kita harus bertanya kepada ahli ilmu, kita harus bertanya kepada para ulama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir. Dan disebutkan oleh para ulama bahawa yang dimaksud dengan ahli zikir adalah para
ulama, yaitu ahli ilmu. Jika kalian tidak mengetahui, tentu yang dimaksud dengan ahli ilmu adalah ahli ilmu agama, para ulama yang memahami agama Islam dengan pemahaman yang mendalam. Para ulama yang telah menghabiskan umurnya untuk ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca penjelasan para ulama, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama dari setiap zaman. Mereka adalah para ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu agama. Sehingga ketika kita tidak tahu tentang urusan agama kita, maka kita bertanya kepada mereka. Dan Allah telah jadikan pada setiap zaman para ulama. Maka kita seharusnya bertanya kepada mereka dalam urusan agama. Dalam urusan dunia saja kita tidak mau sembrono. Kita tidak mau sembarangan bertanya kepada orang. Kita akan memastikan bahwa orang yang kita tuju, orang yang kita tanya memang benar-benar orang yang memiliki spesialis di bidang tertentu yang ingin kita dapatkan jawabannya. Misalnya dalam urusan kesehatan, seringkali kita menemukan problem dalam urusan kesehatan. Maka kita tidak akan bertanya kepada sembarang orang. Kita tidak akan bertanya kepada orang yang bukan ahli kesehatan. Kita akan bertanya kepada orang-orang yang memang telah mempelajari ilmu kesehatan dan memahami kesehatan luar dan dalam. Itu pun masih banyak sekali cabang-cabangnya. Ada penyakit kulit, ada penyakit jantung, ada penyakit apalagi paru-paru, macam-macam. Dan kita akan memastikan bahwa yang kita tuju dokternya memang spesifikasinya di situ, spesialisasinya di situ. Bukan sembarangan. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan diet misalnya, untuk gizi. Kita juga tidak akan bertanya kepada sembarang orang. Kita akan memilih ahli gizi yang memang sudah mempelajari masalah gizi, makanan, minuman, apapun itu. Sehingga kita pastikan bahwa yang kita konsumsi, bagi kita yang sedang proses diet, yang kita masukkan itu sesuai dengan tubuh kita, sesuai dengan kebutuhan harian kita, sehingga tidak ada kelebihan kalori dan macam-macam. Itu dalam urusan dunia. Dalam masalah rumah, bangunan, kita akan menuju orang-orang yang memang ahli bangunan. Tapi dalam urusan agama ternyata masih banyak di antara kita yang tidak memperhatikan masalah ini. Sehingga bertanya masalah agama kepada sembarang orang. Kepada sembarang orang. Akhirnya yang didapat adalah jawaban-jawaban yang sesat dan menyesatkan. Dan ini terjadi di zaman kita. Terjadi di zaman kita. Ya. Karena memang sebagian kaum muslimin menganggap urusan agama itu tidak lebih penting daripada urusan dunia. Padahal seharusnya bukan demikian. Urusan agama adalah yang paling penting. Urusan agama yang paling penting, jamaah. Kalau urusan dunia itu hanya tentang perut kan begitu. Urusannya hanya perut saja. Tapi urusan agama, maka itu urusannya adalah nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita dimasukkan ke dalam surga atau justru dijebloskan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Lebih mengerikan lagi akibatnya. Kalau hanya urusan dunia, rumah misalnya, sembarang orang ditanya, pilih sembarang tukang, paling hanya kerusakan duniawi, rumahnya gampang retak temboknya, kemudian lantainya gampang pecah, catnya mengelupas, ya paling banter rumahnya roboh ya. Kalaupun walaupun itu juga musibah, tapi kan itu hanya duniawi, ya mati, itu kan duniawi. Ya, kalau makanan, ya paling kalau dietnya salah, ya antara bertambah gemuk atau malah jadi kurus kering, kan begitu, karena salah. Asal bertanya kepada orang. Kesehatan juga demikian. Kalau sembarangan paling malpraktik, penyakitnya tambah parah, paling banter mati kan. Itu kan urusan duniawi, tapi ini akhirat, agama. Akibatnya surga atau neraka, jemaah. Makanya sebagian orang yang tidak memperhatikan masalah ini akhirnya bertanya kepada orang asal.
Ya, bertanya tentang hukum riba, akan dijawab dengan riba itu dirinci hukumnya. Kalau banyak haram, kalau sedikit boleh. Loh, ini rincian dari mana? Dalam kitab apa? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Penjelasan para sahabat mana? Dikira riba itu hanya ada di zaman trading Bitcoin, kan enggak. Riba itu sudah ada sejak zaman dulu. Nabi tahu riba, jelaskan hukumnya pada para sahabat. Para sahabat tahu riba. Dan tidak ada perincian demikian. Karena sedikit banyak itu kan relatif. Ya, belum tentu menurut kita banyak, ternyata menurut orang lain banyak juga. Ternyata menurut orang lain sedikit, itu tidak ada apa-apanya itu. Kan begitu. Yang menurut kita sedikit, ternyata menurut orang lain justru itu banyak. Sehingga dalam hal ilmu agama, kita hanya bertanya kepada orang yang memang memiliki ilmu agama yang lurus. Dalam hal ini para sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya, apa itu kebajikan, apa itu dosa? Bertanya kepada Nabi SAW. Dan ada satu faedah yang menarik dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa para ulama disebut ahli zikir? Kenapa para ulama disebut ahli zikir? Kenapa Allah tidak mengatakan fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun? Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ini pertanda bahwa orang-orang yang banyak zikir itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Kebalikannya juga demikian. Orang yang punya ilmu itu seharusnya orang yang ahli zikir. Sehingga antara zikir dengan ilmu itu hubungannya kuat. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak zikirnya. Semakin banyak zikirnya, pertanda ilmunya semakin kuat. Tapi zikir yang dimaksud tentu zikir-zikir yang sesuai syariat jamaah. Ya, tentu yang sesuai syariat, bukan sembarang zikir. Karena zikir itu ibadah. Sehingga harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Adapun sebagian orang yang menamakan jamaahnya dengan ahli zikir, majelis zikir, kelompok zikir, macam-macam, kemudian memiliki ritual-ritual zikir yang bermacam-macam juga, yang ternyata tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak termasuk dalam pembahasan ayat ini. Karena mereka tidak di atas ilmu agama yang benar. Karena mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW berarti bukan ilmu. Berarti bukan ibadah. Karena ibadah itu harus ada dasar ilmunya dari Al-Quran dan hadis. Harus ada dasarnya. Kalau tidak berarti bukan ibadah. Berarti bukan ilmu. Ilmu itu kan sumbernya wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu berarti bukan ilmu. Makanya para ulama senantiasa ketika menyebutkan sebuah permasalahan, dalilnya Al-Quran ini, dalilnya hadis ini. Karena memang ilmu sumbernya itu Al-Quran dan hadis. Bukan pendapat orang per orang jamaah. Bukan. Kalau ilmu agama ini dasarnya adalah pendapat orang per orang, maka akan banyak sekali perbedaan. Maka akan banyak sekali kengawuran yang terjadi. Karena akal manusia, pendapat manusia itu terbatas dan berbeda-beda. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah dimanapun sama. Adapun terjadi dalam masalah rincian kecil-kecil, mendetail dalam urusan ibadah yang bersifat fikih, maka itu hal biasa. Karena memang banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang beberapa macam untuk ibadah tertentu. Tapi tetap ada dasarnya, ada hadisnya dan sahih. Dan disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi tidak ngawur juga. Misalnya dalam masalah salat menjadi imam, salat jahar. Ada yang membaca bismillah dengan jahar, ada yang tidak dibaca sir. Itu bukan tidak baca bismillah. Sebagian masyarakat kita kan tidak paham, sehingga dianggap, wah imamnya kalau jenggotan kayak gitu, celana cingkrang itu tidak mau baca bismillah. Dianggap anti bismillah, tidak jemaah. Imamnya tetap baca bismillah tapi sir, pelan-pelan. Karena memang ada riwayat demikian.
Dan ada riwayat yang dibaca dengan jar. Dan tidak masalah. Tidak masalah. Sehingga kita harus terus belajar. Supaya hal-hal yang kita kira memang salah ternyata tidak salah. Hal-hal yang kita kira benar ternyata salah. Kita bisa tahu setelah kita belajar. Dan di antara bentuk belajar adalah bertanya kepada para ahli ilmu. Lalu beliau mulai menjelaskan tentang arti kebajikan. Yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi dalam hadis adalah al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan akhlak mulia untuk pengertian al-bir, kebajikan, kebaikan? Kenapa tidak disebutkan salat, puasa, zakat, macam-macam? Kenapa Nabi cukup menyebutkan husnul khuluq? Pertanyaan menarik ini. Ada yang punya bukunya? Kalau ada yang punya bukunya bisa jawab. Tidak ada ya. Berarti cuma saya yang punya buku ini. Kata beliau, penulis hafizahullah, bahwa ini untuk menunjukkan keutamaan dan keistimewaan akhlak mulia. Jawaban ini, kenapa beliau hanya menyebutkan husnul khuluq, akhlak yang mulia, untuk menjawab satu hal yang besar. Kebajikan, kebaikan, itu kan satu hal yang besar, luas maknanya. Karena mencakup semua yang Allah perintahkan. Mencakup semua yang Rasulullah SAW perintahkan. Tapi Nabi SAW cukup menyebut husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jawabannya adalah karena ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan akhlak mulia. Dan ini juga disampaikan oleh Nabi SAW dalam permasalahan yang lain, yaitu mengenai haji. Ketika Nabi SAW menyebutkan haji, apa kata beliau SAW? Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Sehingga jawabannya, penjelasannya pun sama. Padahal kan ibadah haji itu kan macam-macam ibadah ritual yang berkumpul menjadi satu. Tidak hanya wukuf di Arafah saja, tapi macam-macam. Macam-macam. Tapi Nabi cukup menyebutkan al-hajju Arafah. Karena ini untuk menyebutkan apa? Keistimewaan dan keutamaan wukuf di Arafah bagi yang melaksanakan haji. Sehingga artinya adalah bahwa wukuf di Arafah itu adalah inti terpenting dari ibadah haji. Sehingga ini juga memiliki makna yang sama untuk urusan kebajikan. Inti terpenting dari kebajikan, kebaikan adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Sehingga jemaah, dulu pernah kita singgung di awal, bahwa tidak cukup bagi kita hanya mengerjakan sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, membaca Al-Quran, dan macam-macam ibadah yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung. Ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak. Tapi kita juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak yang mulia. Ya, karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin mengesampingkan akhlak mulia. Yang menganggap bahwa ibadah kepada Allah itu hanya ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya tadi salat, puasa dan macam-macam. Tidak. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk adalah akhlak mulia. Sehingga jemaah, ketika kita mempelajari akhlak, itu tidak lain supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ini, yaitu akhlak yang mulia. Itu ibadah jemaah. Kita tersenyum kepada orang lain, kita mengucapkan salam, kita menjawab salam, kita berbakti kepada orang tua, membantu sesama muslim dalam urusan kebaikan, dan macam-macam. Itu semua karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain, bukan untuk menambah relasi, untuk memperluas koneksi, macam-macam, untuk menambah kenalan,
untuk menawarkan bisnis, promosi. Ya, assalamualaikum. Ya. Kenalan, tahu-tahu, Mas saya punya usaha ini. Ini pamfletnya, ini selebarannya. Ya, bukan untuk itu jemaah. Bukan. Dan Nabi SAW sudah tegaskan, innamal a'malu bin niyat. Bahwa setiap amalan itu hanya tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang yang mengerjakan suatu amal, maka akan dibalas sesuai dengan niatnya. Sehingga dalam urusan akhlak, niat kita adalah untuk pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering ditekankan oleh para ulama bahwa akhlak ini bukan teori, jemaah. Akhlak ini bukan teori. Salah besar kalau kita menganggap kajian akhlak itu teori. Sehingga kalau kita ditanya, apa hukumnya mengucapkan salam? Oh, sunnah. Apa hukumnya menjawab salam? Oh, wajib. Ya. Sehingga artinya apa? Kalau kita memulai salam itu sunnah. Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak kita lakukan tidak dapat dosa. Tapi menjawab salam yang ditujukan kepada kita secara khusus, kalau kita lakukan, kita jawab salamnya, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, kita dapat dosa. Karena wajib. Oh ini, nanti biar saya tahu teorinya begini. Bukan jemaah. Tapi untuk apa? Praktek. Kita belajar akhlak itu untuk praktek, bukan teori jemaah. Salah besar. Karena sebagian kaum muslimin masih menganggap kajian akhlak, buku akhlak itu hanya buku teori. Salah besar. Salah besar. Sehingga kajian akhlak, buku akhlak itu tidak berhenti hanya di buku. Ya, baik itu buku utamanya maupun buku tulis, tidak. Tapi harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kalau kita sudah belajar tentang adab-adab mengucapkan salam, hukum-hukum terkait salam, itu harus kita praktekkan. Kita praktekkan. Ya. Harus kita praktekkan. Ketemu sesama muslim dan yakin itu muslim, salam, assalamualaikum. Ya, diutamakan sesama jenis. Ya. Kalau lain jenis, lain pembahasan. Ini kalau yang muda-muda atau yang genit, barangkali pilih-pilih. Ya. Kalau perempuan muda, saya salamin, Ustaz. Apalagi good looking, Masya Allah. Ini yang saya cari. Tapi kalau yang sudah tua, ya, atau tidak good looking, ya saya lewati saja. Enggak. Atau laki-laki, sama seperti saya lewati saja. Enggak, jemaah. Lagi-lagi masalah niat, lagi-lagi masalah niat. Masalah niat ini masalah yang sangat penting. Sehingga beliau di sini menekankan, penulis menekankan bahwa salah satu inti dan bagian terpenting dari kebaikan-kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Inti dan bagian terpenting dari kebaikan-kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Ya. Jadi Islam itu kan satu nama yang mencakup segala hal yang memang masuk dalam pengertian Islam. Ya. Islam itu kan kalau diartikan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa seperti itu. Sehingga seorang muslim adalah orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berserah diri itu bagaimana? Kan berserah diri itu kan artinya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala luar dalam. Ya, semua perintah Allah kita akan usaha untuk melakukannya. Semua larangan Allah kita juga akan berusaha untuk meninggalkannya. Karena kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga seorang muslim itu bukan orang yang pandai berkomentar tentang syariat-syariat Islam. Bukan orang yang pandai protes terhadap hukum-hukum Islam. Ya, karena kemarin saya baru dapat video tentang pelaksanaan hukuman bagi laki dan perempuan yang berzina di provinsi Nangru Aceh Darussalam. Ya. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah ternyata si laki-laki adalah bapak kandungnya dan si putri adalah putri kandung dari si bapak tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian dilakukan pelaksanaan hukuman tersebut dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian ada hukuman tambahan, saya lupa serinciannya. Lalu kemudian di kolom komentar, ribuan yang komentar, ternyata banyak yang tidak setuju dengan hal itu. Banyak yang mencemooh. Banyak yang mencemooh hukum seperti itu. Banyak.
mencemoohnya lebih ke tidak terima. Ya, lebih ke tidak terima. Hukum apa itu? Langsung saja penggal, langsung saja bunuh, langsung saja begini, bikin malu saja. Bapak tidak punya akhlak, anak juga kegatelan, macam-macam. Allah waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ya, itu ditulis oleh ya kaum muslimin, ya, banyak kan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Sehingga kalau kita memang mengaku muslim, maka kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sarankan kan jamaah bisa mendengar kajian yang disampaikan oleh salah satu ustadz kita, Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri hafizahullah, dengan judul Gue Muslim, ya. Gue Muslim. Ya, tentu dengan bahasa Indonesia. Dari judulnya sudah ketahuan. Kalau yang bahasa Jawa nanti bisa jadi cari yang Ustadz Solo Raya, insya Allah ada yang bahasa Jawa. Tapi di situ banyak faedah yang bisa waktu itu saya dengarkan, banyak faedah yang bisa saya dapatkan dan itu saya rasa baru saya dengar. Nanti jemaah bisa mendengarkan sendiri, disimak ya. Sehingga kita paham bahwa ketika kita mengaku beragama Islam, artinya kita menjadi seorang Muslim dan itu punya konsekuensi bahwa kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturannya. Ya. Karena kita sudah berserah diri. Namanya orang menyerah itu sudah tidak akan melawan jemaah. Ya, di antara faedah yang disebutkan beliau begitu. Namanya orang menyerah itu tidak akan melawan. Jangankan melawan dengan kekuatan, melawan dengan ucapan saja tidak berani kalau orang itu sudah menyerah. Dan kita ternyata menjadi seorang Muslim. Artinya kita sudah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau disuruh apa, kita mau dilarang apa, kita akan tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan akhlak mulia. Yang pertama, akhlak mulia keutamaannya adalah lebih berat pada timbangan kebaikan. Akhlak mulia itu lebih berat pada timbangan kebaikan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Laisa syai'un athqala fil mizani min khuluqin hasan. Laisa syai'un athqala fil mizani min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan kebaikan seseorang di akhirat nanti melebihi akhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu bukan ibadah yang receh jemaah, bukan. Sebagian kita menganggap tadi akhlak mulia itu apa sih gitu. Tidak penting. Yang penting saya ke masjid, sholat, baca Quran, banyak-banyak zikir, sering-sering umroh, ya, sering-sering haji, ya. Barangkali sering-sering haji. Macam-macam ibadah yang intinya adalah hubungan antara dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengesampingkan masalah akhlak mulia. Sehingga kalau kita lihat di masyarakat kita, masih banyak orang-orang yang sudah lama ngaji kajian sunnah, ternyata akhlaknya tidak berubah. Atau justru ada komentar dari masyarakat, semakin lama ngaji ya di kajian sunnah ternyata malah semakin kaku, semakin eksklusif, ya, tidak bisa bergaul dengan orang sekitar. Ini keliru jemaah, ini keliru. Seharusnya kita menjadi orang yang paling murah senyum, paling sering mengucapkan salam, orang yang paling ringan tangan membantu sesama kaum muslimin dalam urusan yang baik, dalam hal yang ma'ruf dan lain-lain. Seharusnya kita menjadi contoh di masyarakat karena kita sudah ngaji. Kita sudah punya ilmunya, tinggal prakteknya saja. Teori kita ada, prakteknya kita yang masih perlu terus berlatih. Sehingga jangan kemudian kita justru memperburuk citra orang-orang yang ngaji di kajian sunnah. Atau justru memperburuk atau merusak citra kajian sunnah itu sendiri. Waliyadzubillah. Ya. Karena kan masyarakat kan tidak mau menilai objektif, ya. Mereka akan menilai, semuanya sama kan begitu. Oleh karenanya orang-orang yang hijrah tapi tidak lillah itu banyak yang balik kanan. Ya, kita sudah tahu dari sosial media sebagian orang yang dulu bergelimang di dunia kemaksiatan lalu kemudian hijrah tapi tidak lillah, ya,
Akhirnya kemudian balik kanan ketika menemukan sebagian orang-orang yang sudah aktif di kajian sunnah ternyata tidak mencerminkan akhlak mulia. Ya, utang ternyata tidak dibayar-bayar. Ditagih, blokir. Ya, kalau mau papasan cari jalan lain. Ya, pura-pura tidak kenal. Oh, langsung dipukul rata. Ternyata orang-orang salafi demikian. Ya. Lalu banyak lagi masalah bisnis, ternyata nipu, tidak jujur. Bisnisnya dengan akhi salafi. Akhirnya kemudian karena tidak lillah, penilaiannya pun tidak objektif. Seharusnya kan dinilai, oh itu kan hanya oknum saja. Ya, meskipun barangkali di tempat itu lumayan banyak. Ya, tapi kan belum tentu di tempat lain sama. Enggak. Masih banyak kok orang-orang baik. Ya. Tapi karena penilaiannya tidak adil, hijrahnya juga tidak lillah, akhirnya balik kanan. Akhirnya milih balik kanan, putar haluan lagi, kemudian mengeluarkan penilaian-penilaian buruk seperti itu. Ya bintang 1, yang memberikan bintang 1 kepada kajian sunnah dan orang-orang yang aktif di kajian sunnah. Waliyadzubillah. Ya. Kita tidak membela orang-orang yang oknum-oknum tadi, yang tidak benar akhlaknya, tidak. Tapi dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Lalu beliau juga menyebutkan dalil yang lain, bahwa di antara keutamaan akhlak mulia adalah bisa meraih derajat berpuasa sunnah dan salat malam. Bisa meraih derajat puasa sunnah dan salat malam. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sungguh dengan akhlak mulia, seorang muslim akan bisa meraih derajat orang yang senantiasa berpuasa sunnah dan menegakkan salat malam. Ya. Dengan akhlak mulia, seorang muslim akan bisa meraih derajat orang yang senantiasa membiasakan diri puasa sunnah dan salat malam. Padahal dia tidak melakukan puasa sunnah. Dia tidak melakukan salat malam. Barangkali untuk puasa sunnah dia berat. Karena dia pekerja keras. Ya. Karena dia pekerja keras. Ya. Ya, beberapa kali di kondisi pembelajaran di kelas, ya, saya iseng-iseng bertanya kepada para santri. Hari Senin atau Kamis pada puasa sunnah? Iya Ustaz. Lalu ada yang iseng-iseng tanya, Ustaz puasa enggak? Saya jawab, afwan, saya tidak puasa. Kalau Ustadz puasa, ya mungkin bisa, tapi rasa-rasanya berat. Karena ngajar dari pagi sampai siang itu ngomong. Ya. Sedangkan kalau kita ngomong, yang terkuras itu apa? Ya, tenggorokan itu cepat banget kering. Ya. Itu saya sampaikan demikian. Saya sampaikan demikian. Kalau antum kan tinggal dengar saja, tidak banyak omong, insya Allah lebih mudah. Kan gitu. Ya supaya mereka paham. Sehingga tidak terjadi salah paham. Oh, ustadznya aja nggak puasa sunnah. Ya, hanya bisa ngajari saja, tapi nggak bisa praktek, bukan. Karena kondisi terutama saya pribadi demikian. Tapi barangkali ustadz-ustadz yang lain rajin puasa sunnah karena memang kuatnya. Nah ada orang-orang demikian yang tidak bisa puasa sunnah karena pekerja keras. Memang pekerjaannya berat. Ya, angkat beban, ya. Tukang bangunan, tukang beca, kuli pasar. Ya. Dia ingin sebenarnya puasa sunnah. Tapi kalau dia puasa sunnah, dia tidak akan kuat kerja. Ya. Ramadan nyatanya tetap puasa, itu kan terpaksa. Karena kan wajib. Ya. Karena wajib itu kan paksaan jemaah. Beda kalau sunnah itu kan pilihan. Boleh iya, boleh tidak. Lah dalam kondisi itu, sebagian orang pekerja keras memilih untuk tidak puasa sunnah. Salat malam juga tidak bisa atau belum bisa. Karena sudah remuk, ya, badannya sudah remuk. Seharian bekerja keras. Sehingga tidur dari ba'da isya ya, sampai kemudian menjelang subuh. Ya, barangkali ada orang-orang seperti itu, ini bisa menjadi pilihan. Ini bisa menjadi opsi bahwa Allah tidak menutup jalan kebahagiaan bagi orang-orang seperti itu. Dia bisa memilih pilihan ini, yaitu dengan memperbaiki akhlaknya. Karena orang yang akhlaknya baik bisa meraih derajat orang yang gemar berpuasa sunnah dan sholat malam. Bisa perbaiki akhlaknya.
Tapi ini bukan jadi pilihan utama kita, bukan. Wah, kalau situ saya berhenti puasa sunnah, saya berhenti sholat malam. Yang sudah biasa puasa sunnah dan bisa sholat malam dan terbiasa, silahkan dilanjut. Ditambah dengan akhlak mulia lebih baik. Tapi bagi orang-orang yang belum mampu untuk puasa sunnah atau sholat malam, maka ini bisa menjadi opsi. Demikianlah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan yang ketiga, bahwa akan mendekatkan kedudukan pelakunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti pada hari kiamat. Akan mendekatkan kedudukan pelakunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Hal ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga semakin baik akhlak seseorang, maka dia akan mendapatkan tempat yang lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Kita dengarkan adzan Isya dulu, akan kita lanjutkan insyaallah taala setelah itu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kemudian beliau menyebutkan tentang peringatan kepada kita semua bahwa tidak boleh bagi seorang muslim untuk kemudian menyerah dengan tabiat atau karakter yang buruk yang ada pada dirinya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyerah pada tabiat atau karakter yang buruk yang ada pada dirinya. Sehingga ketika seseorang memiliki perangai yang buruk, kemudian ada orang lain yang mengingatkan dan menasihatinya, maka tidak boleh bagi dia untuk membantah dan menjawab bahwa saya memang begini orangnya, tabiat saya memang begini, saya sudah begini dari dulu, sudah begini, ya tolong dong dimaklumi. Tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Karena apa? Karena akhlak yang buruk itu bisa diubah, jamaah. Akhlak yang buruk itu bisa diubah. Dulu di awal kita sudah mempelajari dari apa yang beliau sampaikan bahwa akhlak itu kan ada dua. Akhlak itu ada dua. Ada yang dari sananya, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan demikian, ada pada diri kita masing-masing. Ada yang karena usaha kita. Kita usahakan, kita latih, akhirnya kemudian terbentuk pada diri kita masing-masing. Nah, yang dari sananya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ada yang baik, ada yang buruk. Kita bisa melihat di anak-anak kecil, ya. Anak-anak kecil itu macam-macam. Ada yang dari awal itu anaknya pendiam, penyabar, suka memberi. Tapi ada yang anak dari kecil itu sudah banyak omong, cerewet, suka membantah, bakhil, suka mukul, suka gigit, kan begitu, ya. Itu bukan didikan orang tuanya, jangan disalahkan orang tuanya, jemaah. Karena sebagian kita salah dalam menyikapi hal itu. Wah, ini bapaknya siapa ini? Ibunya siapa ini? Ajarannya kok begini? Bukan, jemaah. Bisa jadi memang itu demikian. Nah, tapi kemudian ketika dia mulai tumbuh menjadi seorang anak-anak yang lebih dewasa, remaja, kemudian disampaikan kepada dia bahwa ada akhlak buruk yang terdapat pada diri Anda, sebaiknya diubah, ditinggalkan. Ya. Sebaiknya Anda tidak boleh mendolimi orang lain, tidak boleh suka mukul, tidak boleh suka gigit, ya, tidak boleh bakhil, tidak boleh mudah marah, tidak boleh bentak-bentak. Jangan sampai kemudian dia beralasan, loh memang dari kecil saya begini, ini ada videonya ini. Ini dulu bapak ibu saya yang video ini. Dari kecil memang saya begini, tolong dong dipahami. Tidak, jamaah, tidak benar. Tidak benar. Itu harus diubah. Dan bisa. Apakah ada dalilnya? Ada. Di sini beliau menyebutkan dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Fokus kita di sini liman hassana khuluquhu, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ya. Kalau namanya memperbaiki itu berarti ada usaha. Berarti ada latihan keras. Berarti ada upaya pembiasaan. Ya. Sehingga kemudian Nabi SAW sebutkan balasannya besar. Ya, dijamin dapat rumah di bagian atas surga. Ya, surga itu makin ke atas kan makin tinggi levelnya. Ini dijanjikan rumah di surga, tapi bukan di bawah, bukan di tengah, tapi di bagian atas. Bagi orang yang mau memperbaiki akhlaknya, sehingga tidak boleh bagi kita kemudian menyerah. Tidak boleh, jemaah. Ya, seorang suami yang punya karakter keras, ya, suka membentak ya, kepada istri dan anak-anaknya, bukan dalam rangka memarahi, bukan, tapi memang begitu terus ya. Tidak bisa romantis ya. Ini tamparan keras bagi kita ya. Bagi kita laki-laki. Karena para istri itu suka kelembutan. Sebaiknya kita ketika diajak ngobrol oleh istri, empat mata, mbok yau, jangan keras-keras jadi orang, biasa saja. Lalu kemudian kita membantah. Karena kita merasa punya power sebagai kepala keluarga. Loh saya memang dari dulu seperti ini. Kalau mau ya ini suamimu, kalau nggak mau ganti yang lain. Bukan jemaah, tidak boleh seperti itu. Istri juga demikian. Istri juga demikian. Ketika ada kelemahan, kekurangan dalam akhlak, kemudian disampaikan oleh suami bahwa ada beberapa kekurangan dalam akhlak disampaikan oleh suami, maka istri juga harus ada upaya untuk memperbaiki. Ya, jangan kemudian beralasan memang saya dari dulu seperti ini. Ya, dari dulu seperti ini. Tanya saja sama abi saya, sama umi saya kalau nggak percaya. Lu tahu dulu di CV enggak ada. Ya enggak ada. Kalau di CV saya cantumkan enggak ada yang mau sama saya. Wah, ini bagi membeli kucing dalam karung ya enggak. Tapi karena memang ya jemaah sekalian, kita agak nyerempet ke pernikahan ini. Karena memang pernikahan itu bukan mencari kesempurnaan jemaah. Kalau kita mencari yang sempurna sampai akhir hayat kita tidak akan pernah dapat. Nihil, zong, enggak pernah dapat jemaah. Makanya kalau kita melihat ada kekurangan-kekurangan pada pasangan kita, ya itu harus kita bicarakan baik-baik, kemudian ada upaya dari masing-masing pihak untuk diperbaiki. Demikian. Ya. Kan pernikahan itu kan dalam rangka lebih menguatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan makhluk sosial, kita ini kan makhluk lemah. Kita tidak bisa bertakwa sendirian jemaah. Tidak bisa. Laki-laki tidak bisa bertakwa sendirian. Dia butuh lawan jenis sebagai istrinya. Demikian juga muslimah tidak bisa bertakwa sendirian. Dia butuh lawan jenis sebagai suami yang memimpin. Ya. Makanya harus ada upaya untuk dibicarakan dan diperbaiki bersama pelan-pelan, baik. Secara baik harus ada demikian jemaah. Sehingga pernikahan itu bukan hanya yang penting hidup serumah, makan, minum bareng, tidur bareng, pergi piknik bareng, selesai. Punya anak, anaknya besar, mantu, punya cucu, bukan jemaah. Tapi harus ada seperti itu. Ya, upaya untuk memperbaiki akhlak kita. Karena kita ini banyak kekurangannya. Dan orang yang paling tahu kekurangan kita adalah pasangan hidup kita. Kita bisa bertopeng kepada orang lain di luar rumah. Tapi yang tahu karakter asli kita ya orang-orang rumah kita. Setelah kedua orang tua, adik, kakak, saudara-saudari, itu tadi pasangan kita, anak-anak kita. Makanya ketika ada masukan, saran dari orang rumah kita terkait akhlak kita yang kurang baik, kita harus terima apa adanya. Meskipun seringkali itu rasanya pahit. Ya. Karena nasihat itu seperti pil pahit bagi orang yang sakit. Iya. Dan itu tanda baik jemaah. Kalau kita mendengar nasihat, lalu kita merasa, kok rasanya seperti ada yang ganjel di tenggorokan, sakit, pahitnya. Itu justru tanda kebaikan. Hati kita masih hidup. Kita masih mau menerima nasihat. Tinggal kita kemudian melaksanakan nasihat itu.
Yang buruk itu, yang bahaya itu ketika kita mendengarkan nasihat dari manapun, kanan kiri, dari video dakwah yang kita dengarkan, poster dakwah yang kita baca, ternyata tidak ada yang menyinggung kita. Rasa-rasanya biasa saja. Tidak ada yang menyinggung kita. Ya, padahal itu benar-benar rasanya ditujukan kepada kita seharusnya. Tapi kita anggap angin lalu saja, itu bahaya jemaah. Bahaya. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha sabar, nescaya Allah akan menjadikannya penyabar. Ya. Di sini Nabi mengatakan, "Man yatasabbar." Barang siapa yang berusaha sabar, berlatih sabar, yusabbirhullah, Allah akan jadikan dia orang yang mampu bersabar. Sabar itu perlu latihan jemaah. Ya seringkali kita bisa mengucapkan sabar kepada orang lain, tapi ternyata praktiknya kita nol besar, tidak bisa. Tidak bisa. Seringkali seperti itu. Dan kita juga harus berlatih. Jemaah. Makanya akhlak itu praktiknya. Akhlak itu aplikasi jemaah. Ya. Dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bukan hanya kajian, kitab dibeli, dibaca, ya, kajian didengarkan, setelah itu ya lewat saja. Dilupakan, tidak. Tapi adalah praktik dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian boleh menyebutkan komentar Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengomentari kisah Al-Ashaj radhiyallahu anhu. Siapa Al-Ashaj? Al-Ashaj, sahabat yang dulu disebutkan oleh beliau hadisnya yang diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW yang punya dua sifat terpuji, punya dua akhlak mulia. Lalu Al-Ashad bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu dari Allah atau atas usaha saya, latihan saya? Lalu Nabi SAW sebutkan bahwa itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bentuk karaktermu demikian. Ya. Dan itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengomentari kisah tersebut. Beliau mengatakan wa fihi dalilun ala anna al-khuluqa qad yahsulu bit-takhalluqi wat-takalluf. Dalam hadis tersebut, hadis Al-Ashad itu terdapat petunjuk bahwa akhlak bisa diperoleh dengan usaha dan kesungguhan. Ada isyarat, faedah bahwa akhlak mulia itu bisa diperoleh dengan usaha dan kesungguhan. Ya kita yang barangkali karakternya keras, kita bisa melatih diri kita untuk menjadi lebih sabar. Sehingga karakter keras itu hilang dari kita, kemudian berganti dengan akhlak atau karakter yang lebih lembut. Bagi kita yang dari awal punya karakter bakhil, kikir, ya tidak suka memberi, ya tapi suka mengharap, itu bisa dilatih dengan memberi sedikit demi sedikit, tapi dibiasakan terus, istiqomah. Sehingga kemudian bakhil itu hilang. Atas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala berganti menjadi dermawan, kedermawanan. Itu bisa dilatih jemaah, bisa. Tapi dengan latihan yang kontinu. Oleh karenanya, beliau penulis di sini menyebutkan bahwa mengubah akhlak, ya, mengubah akhlak yang itu sudah menjadi tabiat seseorang itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Ya, mengubah akhlak yang memang sudah menjadi tabiat atau karakter itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, doa yang kontinu. Doa yang terus-menerus. Ya, kita harus doa jemaah. Kalau kita memang diberitahu oleh orang-orang terdekat kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita bahwa ada karakter buruk yang ada pada kita, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta supaya Allah menghilangkan karakter buruk itu dari kita. Dan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu. Jangankan mengubah akhlak kita. Kita kan makhluk kecil. Mengubah dunia seisinya. Ya Allah Maha Mampu. Ya, menciptakan banjir yang menenggelamkan seisi bumi. Allah mampu. Maha Mampu. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Memotong sebuah gunung lalu ditimpakan kepada para ahli maksiat. Allah Maha Mampu, Maha Kuasa. Dan itu terjadi di negara kita. Di mana ada yang tahu? Di Banjarnegara, ya. Bisa disimak ya, ceritanya banyak disebar di internet. Terjadi. Ya. Allah Maha Mampu untuk menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya dikenal dengan kekuatan militer saat itu.
Tapi Allah Maha Mampu. Hancur. Qarun dengan kekayaannya yang begitu melimpah, Allah tenggelamkan dalam bumi. Tidak ada yang bisa menolong Qarun. Allah Maha Mampu. Apalagi hanya mengubah karakter kita. Tinggal satu, kita doa kepada Allah. Yang kedua, tekad yang kuat. Harus ada tekad yang kuat. Ya. Harus ada tekad yang kuat. Harus ada ucapan dalam hati kita, ternyata saya begini. Ternyata ada karakter buruk begini dalam hati saya. Ini harus saya ubah. Ini harus saya ubah. Benar-benar saya ubah. Ada tekad kuat seperti itu. Ya, pokoknya saya tidak mau mati kecuali karakter buruk ini sudah hilang dari saya. Atas izin Allah. Saya harus benar-benar berusaha. Nah, itu ada yang kedua, tekad yang kuat. Yang ketiga, usaha yang tak pernah surut. Yang ketiga, usaha yang tak pernah surut. Yang pertama doa, yang kedua tekad kuat, yang ketiga usaha yang tak pernah surut. Ada tekad, ada doa, tapi tidak ada usaha. Bisa nggak jemaah? Ya Allah, sudah berdoa, sering berdoa. Ada tekad kuat, ya Allah, saya pengen benar-benar ini. Aduh, semoga ini. Tapi tidak ada usaha sama sekali. Bisa enggak? Ya bohong namanya. Maka tiga hal ini harus ditempuh oleh setiap muslim yang ingin mengubah akhlak buruk yang ada pada dirinya, yang itu memang tabiat atau karakter. Lalu kemudian di akhir beliau menyebutkan tentang bagian kedua, tentang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, yaitu tentang dosa. Nabi SAW bersabda, dan dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak suka jika orang-orang melihatmu melakukannya. Ya, sehingga ini adalah barometer untuk mengenal dosa, tapi hanya bagi orang yang masih suci fitrah atau jiwanya. Bagi orang yang masih suci jiwanya, masih bersih hati nuraninya, barometer ini, kaidah ini berlaku. Bahwa dosa itu adalah yang membuat hatinya gelisah dan dia tidak ingin orang melihat dia melakukan itu. Tidak ingin. Tapi ini berbeda halnya bagi orang yang hati nuraninya sudah kotor. Jiwanya sudah rusak. Orang-orang tersebut tidak akan berlaku kaidah ini pada dia. Sehingga dia menganggap dosa itu hal yang biasa. Kan begitu jamaah sekalian. Saat ini kan begitu. Ya. Zaman sudah berubah. Ahli zaman sudah semakin rusak. Sehingga dulu di zaman orang tua kita atau mbah-mbah kita, namanya wanita dibonceng laki-laki yang bukan keluarga itu aib. Aib, ya. Ketahuan berdua langsung dinikahkan. Karena itu aib masyarakat. Di zaman kita sudah berubah jamaah. Banyak orang yang tidak malu lagi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu, bahkan di tempat-tempat umum. Bahkan kemudian menceritakannya ke sana kemari. Bahkan menjadi bahan untuk mengisi konten di YouTube dan sejenisnya. Mengaku sudah melakukan ini, itu dengan si A, si B, si C. Ini berarti menandakan bahwa jiwa orang tersebut sudah rusak. Ya. Hati nuraninya sudah kotor, sehingga tidak berlaku lagi kaidah ini. Nah, bagi kita yang hatinya masih bersih, hati nuraninya masih bersih, maka ini berlaku. Ya. Maka kita sebutkan sedikit tentang kejadian yang dulu pernah terjadi di negara kita. Ada seorang dai yang kemudian tervideokan sedang menikmati sebatang rokok. Ya, kemudian itu tersebar ke sana kemari. Kemudian ditanyakan, diminta klarifikasinya, ternyata dia menganggap bahwa itu adalah hukumnya halal, mubah menurut dia. Ya, padahal dari video itu kita tahu bahwa dia masih menganggap itu dosa, karena dia gelagapan. Ya, dia gelagapan ketika kamera itu menyorot dia. Ya. Kalau dia memang benar-benar menganggap itu satu hal yang mubah, satu hal yang halal, ya, batang rokok itu, seharusnya ketika kamera itu menyorot dia biasa saja, santai saja. Karena barometernya ini tadi jemaah, hadits Nabi SAW, bahwa dosa itu tidak membuat hatimu gelisah dan engkau tidak suka kalau orang-orang melihat engkau melakukannya. Kalau ternyata masih ada rasa ini, ya, meskipun lisan mengucapkan itu halal, itu mubah, itu bukan dosa, ternyata sikapnya masih mengisyaratkan bahwa itu dosa.
Dan itu ternyata terjadi. Tapi dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah, pelajaran penting bahwa sebanyak apapun ilmu kita, maka potensi tergelincir ke dalam dosa itu tetap ada. Ya, sehingga kita jangan pernah merasa aman bahwa kita kalau sudah lama ngaji pasti terbebas dari dosa. Tidak, jamaah. Banyak ahli ilmu yang kemudian tergelincir dalam dosa, ada yang kemudian bertobat, ada yang tidak, waliyadzubillah. Tadi sore ada acara di pondok, disampaikan oleh beliau, mudir pondok pesantren kita. Ya, beliau menyampaikan tentang satu kisah orang yang dulu punya ilmu yang Masya Allah. Kemudian dia menjadi da'i salafi yang menyebarkan sunnah ke sana kemari dan mendebat para ahli bid'ah. Ya, ke sana kemari. Ya. Dan tidak ada orang yang menang ketika berdebat dengan dia karena ilmunya Masya Allah. Tapi ternyata akhirnya dia kemudian terjatuh ke dalam pemahaman ateisme. Akhirnya kemudian dia menjadi seorang ateis dan mati dalam keadaan ateis. Waliyadzubillah. Ya, banyak kisah-kisah seperti itu, jamaah. Sehingga dalam hal ini kita tidak boleh merasa aman dari fitnah. Selama kita hidup, potensi kita tergelincir dalam dosa itu tetap ada. Sehingga ketika kita membaca kisah seperti itu, mendengarkan kisah seperti itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya istiqomah itu berat, yang namanya istiqomah itu berat. Dan di antara cara untuk istiqomah terus-menerus adalah dengan menghadiri kajian-kajian ilmiah. Karena dengan itu maka ruh kita akan mendapatkan siraman-siraman wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dijelaskan oleh para ulama dari komentar-komentar yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku yang ada. Sehingga ini bisa menjadi perhatian kita semua bahwa kita ini perlu untuk terus memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan itu dulu adalah doa yang diulang-ulang oleh Nabi SAW, sehingga istri beliau yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda mengulang-ulang doa tersebut? Lalu Nabi SAW menjawab bahwa kondisi hati setiap orang itu berada di antara dua jari jemari Allah, dan Allah maha kuasa membolak-balikkan hati tersebut. Sehingga kita harus terus meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuknya. Kita cukupkan sekian, semoga yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.